Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizdayanti, kelas C24B, NIM 2404075511027. Definisi pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah proses peningkatan ukuran fisik atau jumlah sel yang bersifat kuantitatif dan dapat diukur seperti tinggi badan, berat badan, atau volume organ. Perkembangan adalah proses perubahan yang mencakup kematangan fungsi organ dan kemampuan individu bersifat kualitatif seperti peningkatan kemampuan berbicara, berpikir, atau bersosialisasi. Aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Yang pertama, fisik, pertumbuhan tinggi berat badan, perkembangan organ tubuh dan kesehatan. Yang kedua, motorik, perkembangan kemampuan gerak kasar seperti berlari, melompat, dan halus seperti menulis, menggambar. Yang ketiga, kognitif, kemampuan berpikir, memahami, mengingat, memecahkan masalah, dan kreativitas. Yang keempat, emosional, pengelolaan emosi, kepekaan terhadap perasaan orang lain, dan kestabilan emosi. Yang kelima, sosial, kemampuan berinteraksi, bekerja sama, dan beradaptasi dalam lingkungan sosial. Yang keenam, moral dan spiritual, pemahaman nilai, etika, norma, serta keimanan, dan penghayatan spiritual. Yang ketujuh, bahasa, kemampuan berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan. Perbedaan individu peserta didik. Yang pertama, kemampuan kognitif. Yang kedua, latar belakang sosial budaya. Yang ketiga, minat dan bakat. Yang keempat, kepribadian. Dan yang kelima, kemampuan motorik. Faktor-faktor yang berpengaruh pada perkembangan peserta didik. Yang pertama, faktor internal seperti kondisi fisik, kondisi psikis. Yang kedua, faktor eksternal seperti lingkungan fisik dan lingkungan non-fisik. Perkembangan kognitif pada anak usia sekolah dasar. Perkembangan kognitif anak usia sekolah dasar 6-12 tahun ditandai oleh peningkatan kemampuan berpikir logis dan sistematis. Menurut Jean Piaget, anak pada tahap ini berada di fase operasional konkret yang ditandai oleh 1. Berpikir logis pada hal konkret. Anak mampu memecahkan masalah dan memahami konsep logis, tetapi hanya pada situasi yang melibatkan benda atau kejadian nyata. Yang kedua, kemampuan konservasi. Anak memahami bahwa sifat-sifat tertentu suatu benda seperti jumlah atau volume, tetapi jumlah atau volume tetap sama meskipun bentuknya berubah. Yang ketiga, klasifikasi yang serasi. Anak bisa mengelompokkan objek berdasarkan karakteristik tertentu dan mengurutkan benda berdasarkan ukuran, jumlah, atau sifat lainnya. Yang keempat, desentrisasi. Anak mulai memahami perspektif orang lain sehingga mampu berkomunikasi lebih baik dan bekerja sama. Yang kelima, kemampuan pemecahan masalah. Anak bisa memikirkan berbagai kemungkinan solusi untuk masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Pada tahap ini, pendekatan pembelajaran yang efektif adalah melalui pengalaman langsung, eksperimen, dan kegiatan konkret yang memicu eksplorasi serta pemikiran kritis. Teori-teori perkembangan. Teori psikoanalisis. Sigmund Freud. Sigmund Freud mengembangkan teori perkembangan psikoseksual yang menjelaskan perkembangan manusia berdasarkan energi libido. Tahap oral 0-1 tahun, kepuasan melalui mulut atau menyusui. Tahap anal 1-3 tahun, fokus pada kontrol buang air. Tahap falik 3-6 tahun, kesadaran pada perbedaan gender. Tahap latensi 6-12 tahun, energi seksual ditekan, fokus pada interaksi sosial. Tahap genital 12 tahun ke atas, fokus pada hubungan romantis dan reproduksi. Yang
Yang kedua, teori perkembangan psikososial Erik Erikson. Erikson mengemukakan 8 tahap perkembangan psikososial yang berfokus pada konflik yang harus diselesaikan di setiap tahap kehidupan. Kepercayaan dan ketidakpercayaan 0-1 tahun, membangun kepercayaan pada pengasuh. Otonomi dan rasa malu 1-3 tahun, mengembangkan rasa kontrol. Inisiatif dan rasa bersalah 3-6 tahun, belajar untuk mengambil inisiatif. Industri dan inferioritas 6-12 tahun, meningkatkan keterampilan dan kompetensi. Identitas dan kekacauan identitas 12-18 tahun, membentuk identitas diri. Keintiman dan isolasi 20-an, membangun hubungan dekat. Generativitas dan stagnasi 40-an, kontribusi pada masyarakat. Integritas dan keputusasaan 60 tahun ke atas, refleksi terhadap kehidupan. Yang ketiga, perkembangan kognitif Jean Piaget. Jean Piaget mengidentifikasi 4 tahap perkembangan kognitif anak. Yang pertama, sensorimotorik, sensorimotor 0-2 tahun, belajar melalui pengalaman fisik dan indera. Yang kedua, pra-operasional 2-7 tahun, berpikir simbolis tetapi belum logis. Yang ketiga, operasional konkret 7-11 tahun, pemikiran logis pada objek nyata. Yang keempat, operasional formal 11 tahun ke atas, pemikiran abstrak dan hipotetis. Yang keempat, teori belajar sosial Albert Bandura. Bandura menekankan bahwa individu belajar melalui pengamatan, imitasi, dan modeling. Konsep utamanya adalah pembelajaran observasional, belajar dari melihat perilaku orang lain. Self-efficacy, kepercayaan pada kemampuan diri untuk berhasil. Yang kelima, teori ekologi Bronfenbrenner memperkenalkan model ekologi perkembangan yang mencakup 5 sistem. Yang pertama, mikrosistem, lingkungan terdekat seperti keluarga, teman. Mesosistem, interaksi antar mikrosistem. Yang ketiga, eksosistem, lingkungan yang mempengaruhi individu secara tidak langsung. Yang keempat, makrosistem, budaya dan nilai-nilai masyarakat. Yang kelima, kronosistem, dimensi waktu dalam perkembangan individu. 6. Teori perkembangan moral Lawrence Holbert mengembangkan 3 tingkatan utama perkembangan moral. Yang pertama, konvensional, moralitas didasarkan pada konsekuensi. Yang kedua, konvensional, moralitas didasarkan pada norma sosial. Yang ketiga, pasca konvensional, moralitas berdasarkan prinsip universal. Pengertian sosial dan emosional anak didefinisikan sebagai pola perubahan yang dimulai sejak konsepsi dan terus berlangsung sepanjang rentang kehidupan. Ini menunjukkan bahwa perkembangan adalah proses yang berlangsung terus-menerus dan bersifat tetap, di mana individu mengalami perubahan progresif dan berkesinambungan dari masa konsepsi hingga meninggal dunia. Karakteristik perkembangan sosial emosional, ciri utama reaksi emosi pada anak yaitu 1. Pada usia 5-6 tahun, anak-anak memasuki fase perkembangan emosi di mana mereka mulai mempelajari kaidah dan aturan yang berlaku di lingkungan mereka. Pada tahap ini, mereka mulai memahami konsep, mengenali apa yang dianggap adil atau tidak adil. Yang kedua, pada usia 6 tahun, anak-anak mulai memahami emosi yang lebih kompleks seperti kecemburuan, kebanggaan, kesedihan, dan kehilangan. Yang ketiga, pada masa anak usia 7-8 tahun, perkembangan emosinya telah menginternalisasikan rasa malu dan bangga. 4. Anak usia 9-10 tahun, anak dapat mengatur ekspresi dan dapat merespon terhadap distres emosional yang terjadi pada orang lain. Yang kelima,
pada masa usia 11-12 tahun. Pengertian anak tentang baik buruk, tentang norma-norma aturan, serta nilai-nilai yang berlaku di lingkungannya menjadi bertambah dan juga lebih fleksibel. Tidak selalu saat di usia kanak-kanak awal. Perkembangan bahasa pada anak. Perkembangan bahasa pada fase anak. 1. Periode pralinguistik. Periode pralinguistik adalah masa anak sebelum mengenal bahasa. 2. Periode linguistik. Pada masa tersebut, anak sudah mulai tampak perkembangan bahasanya. Dia sudah mulai mampu menggunakan kata-kata dalam berbicara. Tahapan perkembangan bahasa pada fase anak. Tahapan komunikasi bayi 0-2 bulan. Refleksif, menangis, suara vegetatif, batuk, bersin, suara mencerminkan keadaan fisik mereka. 2-5 bulan. Kuing dan tertawa untuk mengembangkan konsonan awal dan suara dari bagian belakang tenggorokan. 4-6 bulan bermain vokal dan mengoceh dengan ucapan trills bilabial umum. Raspberry 6-12 bulan, reduplikasi mengoceh seperti mama dan sebagainya. Kontrol pitch, perkembangan kemampuan untuk menjajaki beberapa konsonan dan vokal. 9-18 bulan, mengoceh non reduplikatif, bervariasi dari konsonan dan vokal. Tahap kemampuan berbicara anak usia 0-1 bulan. Respons bayi saat mendengar suara dengan melebarkan mata dan perubahan irama pernapasan atau kecepatan mengisap susu. Usia 2-3 bulan, respons bayi dengan memperhatikan dan mendengar orang yang sedang berbicara. Usia 4 bulan, menoleh atau mencari suara orang yang namanya dipanggil. Usia 6-9 bulan, babbling, mengerti bila namanya disebut. Usia 9 bulan, mengerti kata jangan. Usia 10-12 bulan, imitasi suara, mengucapkan mama atau papa dari tidak berarti sampai berarti. Kadang-kadang meniru 2-3 kata. Bayi juga mengerti perintah sederhana seperti ayo berikan pada saya. Usia 13-15 bulan, perbendaharaan 4-7 kata. 20% bicara mulai dimengerti orang lain. Usia 16-18 bulan, perbendaharaan 10 kata. Beberapa ekolalia, meniru kata yang diucapkan orang lain. 25% dapat dimengerti orang lain. 22-24 bulan, perbendaharaan 50 kata. Kalimat 2 kata, 75% dapat dimengerti orang lain. 2-2,5 tahun, perbendaharaan kurang dari 400 kata, termasuk nama kalimat. 2-3 kata. Mengerti dua perintah sederhana sekaligus. 3-4 kata. 3-4 tahun, kalimat dengan 3-6 kata. Bertanya, bercerita, berhubungan dengan pengalaman, hampir semua dimengerti orang lain. 4-5 tahun, kalimat dengan 6-8 kata. Menyebut 4 warna, menghitung sampai 10. Perkembangan moral berkaitan dengan pembentukan kemampuan anak untuk menilai dan membuat keputusan mengenai apa yang dianggap benar dan salah. Ini melibatkan pengembangan empati, rasa keadilan, dan tanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang lain. Perkembangan etika lebih berkaitan dengan prinsip-prinsip yang mengatur tindakan moral anak, seperti kejujuran, hormat, dan kebaikan terhadap orang lain. Etika juga berkaitan dengan bagaimana anak-anak belajar mematuhi aturan dan norma yang ada di masyarakat. Faktor yang mempengaruhi pembentukan moral dan etika pada anak. Yang pertama, faktor pendukung. Orang tua yang menciptakan situasi yang mendukung dan memberi contoh baik. Anak yang patuh. Anak yang takut dan patuh pada orang tua cenderung mengikuti perintah yang mendukung pembentukan moral. Yang kedua, faktor penghambat. Lingkungan buruk. Lingkungan yang negatif dapat mempengaruhi perkembangan moral anak.
Waktu orang tua terbatas, kurangnya waktu bersama orang tua menghambat penanaman nilai moral. Sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.